Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anazuki Channel. Terima kasih. Selamat datang di Anazuki Channel. Perkenalkan nih, nama saya Kak Anas nih. Kak Anas atau bisa dipanggil Mas Anas atau Bang Anas. Oke. Baik, tanpa perlu basa-basi lagi, kita hari ini nih kita akan bahas tentang pada video kali ini kita akan bahas tentang cara-cara atau tips atau triks untuk mengerjakan penalaran matematika ataupun pengetahuan kuantitatif. Oke. Tapi sebelumnya sebelum kalian menonton lebih jauh lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel. Oke. Langsung saja kita ke soal-soal yang akan kita bahas. Baik, langsung saja kita bahas tentang materi-materi UTBK khususnya pengetahuan kuantitatif. Nanti lanjut ke materi-materi yang lain yang kiranya nanti bisa kalian gunakan untuk pembelajaran UTBK. Oke, baik. Langsung saja. Di sini ada dua materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama kode operasi bilangan, yang kedua yakni tentang koordinat titik atau geometri. Nah, dua materi ini pasti keluar 4 tahun berturut-turut ya. Bahkan semenjak 2019, sejak 2019 sampai sekarang tuh kode operasi bilangan selalu keluar terus. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tahu evolusi bentuk soalnya itu seperti apa sih dari tahun ke tahun. Nah, ini nih Mas Anas kasih contoh-contoh evolusi dari tahun 2022, 2024 sampai nanti prediksi tahun 2025 seperti apa yang keluar. Baik, langsung saja kita bahas untuk yang UTBK versi 2022 ya. Oke, baik. Nah, ini ya UTBK yang versi 2022. Nah, kita punya misalkan tagar menyatakan operasi penjumlahan. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jika A, nah ini nih ada kata kuncinya. A minus 4 crash 2 plus B lebih besar dari 3. Manakah triple berikut yang benar untuk A crash B? Itu ya. Jadi A crash B di situ itu kunci untuk menyelesaikannya, guys. Nah, ini ya. A crash B. Sorry. Bukan pakai itu. Nah, A crash B ini kunci untuk menyelesaikan. Nah, maka kalian notif nih. Ada A, ada tagar, ada B. Gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, langsung saja, guys. Nah, nomor 1 ini misalkan tagar ya tadi ya, langsung aja kita ke angkanya ini, guys. Jadi yang nomor 1 kan rumusnya kan A minus 4 crash 2 itu gitu kan. Terus ditambah B lebih besar dari sama dengan 3. Nah, sebenarnya langsung saja kita sesuaikan sama opsi yang ada di soalnya. Jadi opsi yang ada di soalnya di situ kan 4 bagi terus 1 operasinya 5 kali 4 6 sama 3 kali 5 gini ya. Nah, langsung saja yang nomor 1 berarti yang A nya itu nanti kita ganti dengan 4, guys. Nah, A nya kita ganti 4. Terus untuk crash nya itu kita ganti dengan kali. Untuk B nya kita kali untuk crash nya kita ganti dengan bagi. Nah, untuk B nya kita ganti dengan angka 1. Nah, sesuaikan sama opsinya ya. Nah, dasar teorinya untuk mengerjakan ini itu, guys, dasar teorinya yang perlu kalian perhatikan baik-baik dasar teori. Nah, dasar teori yang harus kalian perhatikan baik-baik untuk mengerjakan ini yakni yang pasti kalian harus paham tentang urutan untuk mengerjakan. Nah, ini kadang anak-anak terbalik-balik, guys. Nah, jadi urutannya untuk mengerjakan itu kadang anak-anak terbalik-balik. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan itu kalian harus paham tentang urutannya. Yang pertama yakni kurung. Oke. Yang kedua power atau pangkat ya. Nah, terus habis itu yang ketiga perkalian atau pembagian. Langsung aja lah ya, pakai ini aja
perkalian atau pembagian. Nah, terus lanjut yang keempat itu ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, hal-hal ini yang harus kalian pahami dari awal untuk mengerjakan model soal yang kayak gini. Nah, terus gimana hasilnya? 4 kurangi 4 dibagi 2 ditambah 1. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan berarti guys. Berarti nanti kita jangan dikurangi dulu ya, tapi kita bagi dulu. 4 dikurangi dengan 2 ditambah 1. Karena 4 bagi 2 dulu. Maka 4 kurangi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3 ya. 3 apakah sama dengan 3? Benar ya. Lebih besar atau sama dengan 3. Maka nomor 1 benar. Terus lanjut nih yang kedua. Yang kedua 4 kita sesuaikan ya. Oh, ini ada angka 5 ya berarti ya. 5 min 5 kali sama 4 guys. Maka di sini 5 dikurangi 4 dikalikan 2 ditambah 4. Nah, ingat kali dulu ya. 5 dikurangi 8 ditambah 4 berarti hasilnya min 3 ditambah 4 1. Nah, apakah 1 lebih besar dari sama dengan 3? Nah, salah guys ya. Terus yang nomor 3. Yang nomor 3. Nah, ada angka 6, ada operasi bagi, ada angka 0. Nah, kita sesuaikan lagi ditambah 0. Berarti nanti hasilnya 6 dikurangi 2 ditambah 0 ketemu 4. Ya. Yang terakhir yang keempat. Yang keempat itu ada angka 3, terus ada kali sama 5. Oke. Sama 5. Nah, kita sesuaikan lagi 3 kurangi 4 dikalikan 2 ditambah 5. Nah, 3 dikurangi 4, 3 kurangi 8 ditambah 5 berarti hasilnya min 5 tambah 5 0. Nah, dari sini sudah terlihat ya yang benar yang mana sesuai dengan yang diinginkan soal, yakni lebih besar dari sama dengan 3. Maka hasil yang memenuhi yakni 1 dan 3. Oke guys, easy banget buat kalian yang sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa memang agak runyam dikit guys. Nah, itu yang tahun 2022. Oke. Lanjut ya, untuk yang tahun 2024 seperti apa sih evolusinya ya. Tetap ya, dasar teori yang digunakan untuk mengerjakan soal ini itu tetap kita gunakan yang ini saja. Udah nggak ada lagi yang lain. Oke. Jadi tetap kita gunakan dasar teori yang ini. Ya, tetap ya pakai ini ya. Nah, untuk yang UTBK tahun 2024 yang seperti ini guys, tabelnya. Nah, ini sudah mulai berevolusi menjadi tabel mirip-mirip fungsi guys. Jadi kalian sesuaikan sama kode operasinya. Di situ ada lingkaran, terus ada jendela ya, kotak itu guys ya, sama digabung lingkaran sama jendela. Jadi kayak gitu operasinya. Nah, langsung saja yang perlu kalian pahami di sini, langsung kalian lihat bagian ini guys. Oke, ada A, simbol plus sama lingkaran itu, plus lingkaran itu. Jadi kalau kita tuliskan nih ya, nomor 2 ada A, kemudian plus gini ya, lingkaran B. Sorry. Nah, itu sama dengan 2 lingkaran A. Nah, gini kan. Kalian nggak usah panik. Nah, AB-nya itu harus ada dari angka 0, 1, 2, 3. Berarti sesuai sama yang diinginkan oleh soal, yakni 3 lingkaran ini ya, 3 simbol 2 ini ya. Pokoknya simbolnya yang model kayak gini nih. Yang model kayak gini nih. Nah, itu gimana ngerjakannya? Oke. Langsung saja kita tuliskan guys. 3 plus lingkaran 2 ini ya. Maka kita sesuaikan, berarti A-nya 3, B-nya 2. Udah, tinggal kita substitusikan guys. 2 lingkaran 3 kotak. Nah, gini ya, 2. Nah,
Ngerjakannya gimana ya, ini berdasarkan teorinya, ada kurung dulu, pangkat kali atau bagi, tambah atau kurang. Nah dari sini kan ada kurung nih, nah kita kerjakan dulu yang kurung ini. Nah yang kurung ini kita kerjakan dulu. Maka kalau kita kerjakan dulu, sebentar, langsung saja ini biarin aja, yang depan ini 2 lingkaran, kemudian 3 kotak 2. 3 kotak 2 ini kalau kalian perhatikan dengan seksama, cara nyarinya gimana. Nah ini kan sesuai simbolnya kotak guys ya, berarti 3 itu dari sebelah kiri, 3 terus kotak 2. Nah 2, nah ketemunya di mana nih guys, ketemunya di sini. Nah paham ya, jadi hasilnya 0, taruh 0 di situ. Oke paham guys. Terus lanjut, berarti 2 lingkaran 0. Nah kalau 2 lingkaran 0 berarti ya sama saja guys. Kalau 2 lingkaran 0, kalian lihat lingkaran, operasi lingkaran. Wih terlalu besar nih guys, lingkaran ya, kalian lihat yang lingkaran. Nah yang ini kan berarti 2 lingkaran 0, 2 terus lingkaran 0. Nah ketemunya di mana, ketemunya di 0. Nah oke guys, ketemunya di 0. Udah, berarti hasilnya 0. Maka kalau kita sesuaikan sama P sama Q-nya, P-nya itu adalah 0, Q-nya itu adalah berapa di situ, 2. Maka jawabannya 0 kurang dari 2. Oke, sudah selesai. P kurang dari Q. Maka kalau P kurang dari Q biasanya sih opsinya yakni yang PP, seperti itu. Ya. Lanjut ya, kita prediksikan ke UTBK 2025 biar nggak terlalu lama lagi ya. Jadi mungkin lebih ke arah nanti kalau di prediksi UTBK 2025, bahkan nanti sampai hari terakhir pun ini kan sudah hari ke-5 ya. Jadi hari ke-6, 7, 8, 9 itu pasti keluarnya nanti, ini arahnya ke letaknya juga tetap sesuaikan letaknya, nanti kita substitusikan, udah gitu doang guys. Jadi kalau kita lihat di sini kan letaknya ada A, B, C ya. Sorry. Ada A, ada B, ada C. Nah ini. Sama ada satunya lagi yang bawah, nah D, E, F. Nah oke, sama kok. Berikut ini adalah sebuah operasi bilangan yang didefinisikan. Nah definisinya itu dikali, kemudian dikurangi, dibagi, ditambah, terus dipangkat. Nah ada semua ya ini ya. Maka kita sesuaikan guys, kita sesuaikan untuk cara ngerjakannya gimana sih. Nomor 3, sebentar guys, nomor 3. Dasar teorinya tetap sama ya, dasar teorinya pakai yang tadi, jadi tetap sama, kita pakai yang ini tadi. Oke. Lanjut, berarti langsung saja di sini kita punya A, B, C. Sorry guys. Oh ya benar. A, B, C, D, E, F. Nah kita sesuaikan nih sama yang bagian letaknya ya. Yang hijau itu yang bagian atas, kemudian yang merah ini yang bagian bawah. Oke, seperti itu guys. Nah oke, maka langsung saja. Untuk yang A itu nanti angkanya 5, terus yang B 6, ini 4, terus yang D 3, ini 2, ini 1. Gitu guys. Kita masukkan ke operasinya yakni A kali C, berarti A nya berapa, 5, kalikan C nya 4, dikurangi B 6, dibagi D 3, kemudian ditambah 2, dipangkatin 1. Ingat apa dulu? Pangkat dulu. Jadi kita kerjakan dulu yang pangkat. Yang pangkat yang mana? Yang ini oke. Nah 2 pangkat 1. Kemudian yang pembagian jangan lupa kita kerjakan dulu juga. Yang berkalian juga jangan dilupa dikerjakan dulu ya. Ya udah, tinggal kita selesaikan guys. Berarti ini 20 min 18 ditambah 2. Maka hasilnya adalah sebentar. Ada yang salah ini guys. A kali C terus B dibagi D. B bagi D, ya benar sih, 2 pangkat 1. Oke, berarti hasilnya 4 ya. Nah 4 ini dengan berapa guys, dengan 20, pasti lebih besar 20 nya ya. Nah, maka tetap sama,
4 sama 20, maka hasilnya less than. Nah, less than together. Oke. Jadi tetap sama hasilnya yakni B. Seperti itu untuk yang bab 1. Kita ke materi selanjutnya yakni tentang koordinat titik geometri. Nah, untuk koordinat titik geometri ini guys, yang perlu kalian pahami yakni lumayan sering muncul mulai dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Cuma yang paling sering keluar kemarin yang booming banget 2002 sama 2023 ya. Satu bacaan nih ya, misal kayak yang kayak gini nih dibuat untuk beberapa pertanyaan. Nah, seperti itulah nanti yang akan kalian temui guys. Lanjut, kita mulai dari nomor 1. Ini ada kata-kata sebangun guys. Jadi kalau kata-kata sebangun itu kalian jangan alergi ya sama geometri ya. Istilahnya alergi itu ketika ketemu soal ini langsung tembak aja. Jangan guys, ini masih bisa dikerjakan kok. Jadi sebangun ini adalah kata kuncinya, keywordnya ya. Jadi kalau kalian nemu kata-kata sebangun itu artinya dia bisa kita bandingkan dengan segitiga satunya. Jadi dua segitiga yang bisa kita bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Ya ini tadi. Coba kalian perhatikan di sini ada dua segitiga. Segitiga yang bentuknya yang ini nih. Nah, yang ini yang mana ya? Kalau kita bisa tunjukkan tuh yang ini. Slide ini guys. Segitiga itu ya, segitiga kecil, yang segitiga besarnya yang ini. Ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau kita gambarkan yang kecil itu kita bangunkan, kan ini tidur yang kecil nih ya, kita bangunkan, bangun. Nah, berarti yang bagian sini itu A, yang bagian sini itu adalah bebek, yang bagian sini adalah cicak ya. Bingung nggak? Oh, kalian oke. Kalau kalian bingung gini aja dulu, kalian tentukan yang suki-suki, yang siku-siku. Nah, ini ya yang siku-siku. Jadi yang segitiga kecil kan siku-sikunya di C, yang segitiga yang besar siku-sikunya di A. Nah, dari situ dulu. Terus nih kalian bangun ini. Nah, yang segitiga kecil itu nanti jadi A, yang segitiga yang sisanya berarti pasti di sini ACB kan, berarti sini B. Lain halnya dengan segitiga yang besar. Yang besar pasti masih mengikuti bentuk pola awalnya. Yang di sini C, yang di sini D. Oke guys, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan ini bisa kita cari. Kalau mendatar, ingat-ingat kalau mendatar kalian lihat X-nya. Nah, ya, karena Y-nya udah sama, berarti X-nya itu jaraknya dari 0 ke 2 berapa guys? 2. Kalau kalian nyari tingginya, kalian lihat Y-nya. Oke, karena X-nya udah sama, berarti langsung aja Y-nya berapa? 1. Berarti bisa kita langsung cari kita tuliskan di sini ya, BC itu 1, AC itu 2. Nah, gini guys. Nah. Dari sini kita sesuaikan ya, berarti dasar teorinya kita gunakan. Sebentar guys. Nah, cukup simple guys. Kalau kalian bingung ngafalin perbandingan rumusnya, kalian hafalin bagian ininya aja. Jadi segitiga kecil kita selalu bandingkan dengan segitiga yang besar. Ya, apa yang kita bandingkan? Ya sisi-sisinya bisa kita bandingkan guys. Oke, jadi langsung saja kecil banding besar, berarti kita lihat ya, yang segitiga kecil kan yang bagian ini. Nah, ini BC dibandingkan dengan AC. Oke, BC dibandingkan dengan AC. Kita cek ya. Gitu ya. Terus nanti sama dengan apa? Kecil banding besar juga. Yang kecil yakni AC, yang besar AD. Oke, bisa ya guys ya, paham ya? Yang kecil tadi AC, yang besar tadi AD. Nah, tuh. Berarti langsung aja, 1 PC-nya kan 1 ya. 1 per AC-nya itu adalah 2, sama dengan AC-nya itu adalah 2. Terus AD-nya itu yang kita cari.
Oke, maka dari sini kita dapat berapa? AD, kalikan silang guys ya. 1 kali AD kan AD, terus 2 kali 2 kan 4 ya, berarti ketemu AD sama dengan 4. Gampang guys, berarti dari sini kita temukan nilai dari AD itu 4. A itu koordinatnya 2,0. Nah, kalau ke atas dan dia tegak lurus, pasti nih Y-nya pasti X-nya sama, sorry. Jadi kalau X-nya sama berarti D itu 2, nah kita lihat nih dari 0 ke berapa yang panjangnya 4. Berarti dari 0 ke 4. Selesai deh. Yang ini itu 4, yang ini itu 0. Ya bisa ya. Karena jaraknya 4. Kalau jaraknya 5, 0, 5. Oke. Berarti nilai X plus Y, berarti ini X, ini Y, maka X ditambah Y. Oke, X ditambah Y, nanti ketemu berapa guys? 2 ditambah 4, nanti ketemu sama dengan 6. Selesai. It's so easy for you guys, but it's hard for me. Oke. Nomor 1 masih bisa kita otak-atik kok guys, karena koordinat ini permainan dari X dan Y-nya sebenarnya, dan kesebangunan yang kita sebutkan tadi. Ini yang 2023 kemarin ya. Nah, soal ini masih bercabang. Bercabangnya gimana? Bercabangnya yang dicari yang nomor 2. Nomor 2 itu ada yang dicarinya luas segitiga DCA. Nah, kalian lihat itu segitiga DCA yang di atas itu guys. Jadi kalau kita cari luas segitiga DCA, luas segitiga DCA. Yang kalian pahami pasti luas kan setengah kali alas kali tinggi ya guys ya. Nah, alasnya di situ kan udah kelihatan, alasnya ya ini 2 ya. Setengah kali 2 dikalikan tingginya berapa di situ? Tingginya ya ini 4 yang kamu temukan. Nah, ketemu berapa? Ketemulah nilainya setengah kali 2 kan habis ya ini ya. Maka ketemulah 4. Udah selesai. Tapi guys, soal ini akan sangat mudah kalau ketemunya segitiganya segitiga sama kaki. Segitiga siku. Tapi kalau kalian nemunya bukan segitiga siku, kalian bisa gunakan luas menggunakan 3 koordinat titik ya. Luas menggunakan 3 koordinat titik. Luas segitiga yang diketahui 3 titik. Ini universal guys, bisa digunakan untuk semuanya. Soufflé teori, tali sepatu. Teori tali sepatu guys. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada kok, teori tali sepatu. Jadi dasar teorinya guys itu dasar teorinya. Kalau dasar teorinya di sini nanti kan ada X1 Y1 ya. Itu kan kita gunakan koordinat ABC-nya ya. Koordinat ABC-nya di situ kan yang C-nya 0,0. Nah, berarti nanti kalian gunakannya gimana? Luas segitiga itu nanti setengah dari mutlak dari ini tadi, dari tali sepatu. Oke. Jadi kalian tulis 0,0 terus 2,0 terus 2,4. Titik-titiknya kalian tulis lagi. Ditambah sama yang paling atas di sini. Yang paling atas kan 0,0 ya. Yang paling atas di sini kan 0,0. Sorry. Sebentar. Yang paling atas kan 0,0. Jadi kalian tulis lagi 0,0-nya lagi. Oke, paham? 0,0. Nah, ini kurang panjang dikit. Nah, terus gimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya cukup mudah, kalian tali sepatu aja operasinya itu ya. Ini kali ini, sorry. Gimana? Ini kali ini. Udah tuh. Ya. Berarti setengah dikalikan, cukup nggak ya ini?
0 ditambah 8 ditambah 0 dikurangi, nah, tapi dimutlak nanti guys ya, dikurangi dengan kebalikannya. Kalau kebalikannya berarti 2 kali 0, 2 kali 0, 0 kali 4. Nah 0 sorry. Nah berarti dikurangi 0 tambah 0 tambah 0. Nah udah kelihatan tuh ya, setengah kali 8 berarti hasilnya berapa? 4. Sama ini, tapi ini bisa kita gunakan untuk 3 titik guys. Sangat praktis untuk digunakan. Kalau kalian misal bingung ini segitiganya bentuknya apa sih, nah itu ya caranya gunakan itu. Langsung lanjut ke prediksi UTBK 2025. Nah arahnya hampir sama guys. Nanti pasti yang dicari kalau enggak ya luas, koordinatnya, gradiennya, terus jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, persamaan garisnya, yaitu aja yang diudak-udak guys. Oke, jadi kalian wajib untuk hafal rumus-rumusnya. Nah kalau kita cek nih ya, kalau kita cek MN adalah koordinat titik D. MN koordinat titik D nilai 10M ditambah N. 10M ditambah N. Oke. Kita cek ya nomor 3. Nomor 3. Oke. Nah, ini. Oke, kita geser dulu. Biar nggak banyak coret-coretan ya di bagian soalnya, biar kalian lebih paham. Jadi prediksi ini lebih mengarah ke apa aja sih yang ditanyakan di soal geometri yang titik koordinat ini. Yang pasti nih, yang pasti ada koordinatnya ya. Ini yang A 3,0, yang B 13,0, yang C 11,4, yang D. Nah ini gimana cara nyarinya? Kalian buat garis bantu guys. Nah itu tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa besar gapnya antara ini ke sini ya. Kalau kalian lihat yang di sini koordinatnya kan berarti 11,0, karena di atasnya 11,4 kan, x-nya sama pasti ya. Nah dari sini berarti dari 11 ke 13, dari 11 ke 13 itu berarti gapnya kan 2 guys. Paham ya sampai sini ya? Maka gapnya ini ke sini juga harus 2 atau caranya ya. Maka di sini 2. Nah yang bagian sini berarti koordinatnya harusnya 5,0. Tarik tuh ke atas. Kalau kita tarik ke atas, kita akan mendapatkan nilai D-nya. D-nya pasti nanti 5,4. Karena kita sejajarkan sama ini. Kalau ini 4, ini juga pasti 4. Karena tingginya sama guys, sejajar dia. Oke, aman sampai sini. Nah udah ketahuan nih nilai M-nya yakni 50. Ini adalah M-nya. Nilai dari N-nya yakni 4. Kalau kita masukin M yang ditanyakan kan di situ 10M ditambah N gitu guys ya. Berarti 10 kali 5 ditambah 4. Berarti ketemu 54. Oke. 54. Nah ketemu udah nilainya 54. Selesai. Segampang itu guys. Kalau kalian sudah terbiasa. Konsepnya apakah kalian sudah terbiasa atau belum ya, itu aja sih. Latihan yang banyak pasti nanti kalian bisa guys. Nggak mungkin, nggak ada seorang ahli itu kalau dia nggak apa ya istilahnya itu nggak pernah latihan. Ya katanya Bruce Lee, saya lebih takut melawan orang yang melatih satu tinjunya 1000 kali daripada orang yang punya teknik 1000 kali tapi hanya dilatih 1 kali itu guys. Nah berbahayanya di situ. Oke,
panjang BD, panjang BD. Nah, ini kita geser dulu ya. Kita geser ke sini. Oke. Sorry. Sebentar, guys. Nah, ini kita geser. Kita copy dulu. Kita geser ke sini ya, biar kelihatan, guys. Bentar. Oke, ini sudah muncul lagi. Nah, panjang BD. Ingat, panjang BD. Kalau kalian perhatikan, guys, untuk mencari panjang suatu titik ke titik ya, ini ya, jarak titik ke titik, yang perlu kalian perhatikan yakni koordinatnya. Udah, saya ulangi lagi, yang perlu diperhatikan yakni koordinatnya. Jadi kan BD kan dari sini ke sini, guys, gini ya. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, ini tuh panjangnya berapa sih? Oke, tinggal lihat koordinatnya saja, guys. Jadi rumusnya, dasar teorinya, kalau kalian masih belum tahu dasar teorinya, jarak antara dua titik itu selalu menggunakan rumus ini kok, guys. Nggak muluk-muluk ya. Yakni D itu distance, itu akar dari ini ya, delta Y dikuadratin ditambah delta X dikuadratin. Nah, delta itu apa? Delta itu selisihnya, guys. Ya, selisihnya. Jadi langsung aja akar dari ini kan. Kalian lihat ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Bebas lah X1 Y1 yang mana, guys, terserah kalian. Pokoknya yang dicari selisihnya ya. Jadi Y2 min Y1 berarti 4 dikurangi 0 dikuadratin ditambah delta X nya 5 dikurangi 13 dikuadratin. Oke. Berarti kalau kita selesaikan, akar dari 16 ditambah 64 ya. Min 8 dikuadratin kan 64, akar 80. Nah, cara nyari akar 80 itu gimana? Langsung saja. 60 kan bisa kita pecah sama menjadi bilangan kuadrat, yakni 16 dikali 5, guys. Berarti bisa jadi 4 akar 5. Jadi jawabannya 4 akar 5. Seperti itu. Itu jarak antara dua titik ya. Jadi kalian harus hafalin, guys ya, rumus-rumusnya ini. Kalau kalian gak hafal rumusnya, walah kiamat nanti. Mau diapain soalnya kalian gak paham. Wajib harus hafal rumusnya. Gimana cara ngafalin rumusnya? Ada 2 cara. Pertama, ya dihafalin. Yang kedua, gunakan apa namanya, guys, latihan soal sebanyak-banyaknya, nanti pasti hafal sendiri ya. Kayak gitu. Don't be mager, jangan mager. Jarak antara titik dan garis ini kelihatan ya, C ke BD, jarak C ke BD. Jadi kalau ini saya geser lagi, bentar ya, ini ya. Sorry, guys, bentar. Nah, salin. Oke. Kalau kita taruh sini, oke, kita hapus yang enggak penting-penting dulu ya. Jarak C ke BD. Nah, kalau kalian perhatikan dengan baik, jarak titik ke garis itu gimana sih? Nah, jarak titik ke garis itu jarak yang terdekat dari titik ke garis, itu kata kuncinya. Saya ulangi lagi, jarak yang terdekat ya. Apakah C ke D terdekat? Enggak, ada yang lebih dekat. Apakah C ke B yang terdekat? Enggak, ada yang lebih dekat. Apakah ke sini? Enggak juga, ada yang lebih dekat. Yang lebih dekat itu gimana? Ketika dia tegak lurus. Udah gitu, guys. Oke. Jadi konsepnya ketika dia tegak lurus. Gitu. Ini sebenarnya bisa gunakan kesebangunan, bisa gunakan apa namanya, rumus, bebas ya pakai yang mana. Tapi Mas Anas pakai yang universal dulu, yang bisa digunakan untuk semuanya. Jadi kalau jarak titik ke garis, rumusnya, guys, D itu sama dengan mutlak dari suatu persamaan garisnya dari BD, yakni
AX plus BY plus C, nah, kita nggak tahu, masih kita cari nanti ya persamaan garisnya, dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah jarak titik ke garis. Mas, pusing mas ngafalin rumusnya. Gini cara ngafalinnya. Pertama-tama kalian harus cari panjang garis BD-nya dulu. Bukan panjang sih. Persamaan garis BD. Jadi yang pertama kalian lakukan persamaan garis BD. Cara nyari persamaan garis. Nah, sekalian ya, ini Mas Anas kasih rumus persamaan garisnya. Gunakan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Bebas, X1 Y1-nya kalian gunakan B, kalian gunakan D, sama saja. Nah, untuk nyari gradien gimana rumusnya? Nah, untuk nyari gradien M itu sama dengan delta Y per delta X. Wih, dapat semua nih ya. Berarti untuk nyari gradiennya berapa guys di situ? 4 kurangi 0, 4 dibagi berapa di situ guys? 5 dikurangi 13. 5 dikurangi 13 berarti min 8. Berarti ketemu min 1/2. Oke. Nah, min 1/2 diapain? Min 1/2 kalian masukin ke sini lagi. Berarti min 1/2 dikalikan X. Min X1 nya Mas Anas pakai 5,4 ya. Enak pakai mana? Ya, 5,4 nggak apa-apa. Yang ini 5, yang ini Y1 nya 4. Jadi Mas Anas pakai titik D, nggak apa-apa ya, bebas. Nah, lanjut langsung aja kita kalikan 2-nya, kita kalikan ke sini biar cepet ya. Ini kalikan ke sini. Terus min 1-nya kalikan dengan sebelahnya. 2Y min 8, terus ini min X plus 5. Maka kita punya 2Y ditambah X sama dengan 5 ditambah 8. Kan gini ya, X-nya pindah ke kiri, Y-nya 8-nya pindah ke kanan. Berarti nanti kita punya 2Y ditambah X dikurangi 3. Ya benar, 13 sama dengan 0. Itu ya. Jadi kalian buat sama dengan 0. Ingat-ingat kata kuncinya. Terus tinggal masukin aja guys ke sini. Mutlak. Gini kan. Jadi ini kita tulis lagi. X ditambah 2Y min 13 persamaan garisnya tadi dibagi dengan, nah ini kan ada angka 1, kalau nggak ditulis akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, dari mana 1 kuadrat 2 kuadrat? Ya ini 1 sama 2 ini. Bisa ya guys ya. Oke, langsung saja. X nya berapa tadi? X nya tadi yakni X yang X titiknya guys, titiknya kan tadi C ya. Berarti nanti kalian lihat yang C. X-nya itu berarti berapa guys? X-nya 11, Y-nya 4. Ya, masukin aja. Berarti 1 kali 11 ditambah 2 kali 4 dikurangi 13 dibagi akar 5. 11 ditambah 8, 19 kurangi 13, 6. Berarti 6 per akar 5. Nah, kita rasionalin. Kalikan akar 5 per akar 5. Ketemu deh. Jawabannya 6 per 5 akar 5. Seperti itu. Jadi bisa kita gunakan untuk beberapa guys, model soal yang seperti ini akan selalu sama cara ngerjakannya. Seperti itu. Oke, baik, itu yang Mas Anas bisa berikan sampai saat ini. Semoga nanti kalian di UTBK semakin lancar nanti ya. Oke.